Halo pemirsa, tidak penuhi panggilan Polres Bekasi Kota. Aktor Iko Uwais melaporkan balik tetangganya ke Polda Metro Jaya dalam kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Tak diberi uang untuk membeli narkoba, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan membakar rumah orang tuanya. Pelaku yang kabur berhasil ditangkap warga. Warga Lorong Selendra, seberang Ulu 2, Palembang, Sumatera Selatan panik saat api membakar sebuah rumah panggung. Api yang berasal dari lantai satu rumah tersebut dengan cepat menghabiskan hampir seluruh bagian rumah. Peristiwa berawal saat anak pemilik rumah, Reza 25 tahun, meminta uang kepada ayahnya Sulaiman 57 tahun untuk membeli sabu namun ditolak. Kesal keinginannya tak dipenuhi, pria tersebut mengamuk dan membakar rumah. Usai beraksi, Reza berusaha kabur namun tertangkap warga. Selama ini ulah pelaku meresahkan karena kerap mengancam akan membakar rumah orang tuanya. Untuk yang ketiga ni api ni sudah besar, dia kan tak duit mungkin tak dipenuhi. Duit itu untuk apa, mungkin beli apa kan, namun budak kena narkoba kan. Tahu-tahu rumah tu dibakar dari bawah dulu kan. Nah di bawah ketahuan adiknya di bottom kan, naik ke pucuk dia bakar yang pucuk mula. Pelaku menekam di Mapolsek seberang Ulu 1. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, warga yang sedang nonton bola bareng di Neglasari, Tangerang, Banten diserang sekelompok remaja bersenjata tajam. Warga membalas serangan hingga memicu tawuran. Dalam rekaman video amatir ini, sekelompok remaja tiba-tiba menyerang warga Jalan Sukamandi, Sukasari, Neglasari, Tangerang yang sedang menonton bola bersama. Warga yang mendapat serangan bubar dan melakukan serangan balik dengan benda yang ada. Warga Sukasari berupaya mengusir para pelaku menjauh dari permukiman, menghindari terjadinya kerusakan. Warga pun ketakutan saat di luar terjadi tawuran. Tambah ramai, udah saya nggak berani keluar. Kalau lampu saya matiin, ngintipnya jendela. Pada bawa tajam, pada bawa nyetot tajam semua. Nah ibu, itu yang ibu tahu itu warga mana bu? Katanya sih campur, ada yang Sukamandi, dari Belkom, ada yang dari Babakan, dari Cikokol katanya. Gara-garanya apa sih bu? Di sini kan anak muda kita kan lagi pada nonton bareng bola kemarin Indonesia itu kan. Para pelaku yang terlibat penyerangan diamankan di Polsek Neglasari. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Pemirsa, gara-gara berebut seorang wanita, dua pria berkelahi di sebuah mal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku terluka kena senjata tajam. Dalam rekaman video amatir ini, sejumlah satpam pusat perbelanjaan di Kota Palembang melerai perkelahian dua pria. Dua pria ini justru saling serang, bahkan satu di antaranya terkena senjata tajam. Salah satu pelaku diamankan dan diserahkan ke kantor polisi, sementara korban penusukan dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan di kantor polisi, perkelahian dilatar belakangi cinta segitiga. Infonya ya masalah ini ya, masalah perempuan, masalah ceweknya. Asmara lah istilahnya kan. Dia tidak terima, disuruh menjauhi pacarnya, sehingga terjadilah cekcok dulu, mulut, sehingga pelaku kesal terhadap korban, langsung ditusuk korban sebanyak 5 kali dan ada luka gores juga di bagian tubuh korban. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David iNews melaporkan. Mobil minibus yang ditumpangi rombongan guru wanita terjun ke sungai di Luwu, Sulawesi Selatan. Pengemudi dan sejumlah penumpang panik berusaha keluar dari mobil yang nyaris tenggelam.
Mobil minibus yang ditumpangi 8 orang wanita rombongan guru terjun ke sungai di Kelurahan Noling, Luwu, Sulawesi Selatan. Pengemudi dan sejumlah penumpang panik berusaha keluar dari mobil yang nyaris tenggelam dan hanyut terseret arus sungai. Warga berupaya mengevakuasi seluruh penumpang mobil ke pinggir sungai. Kecelakaan terjadi saat rombongan guru ini hendak melayat. Naas saat menghindari lubang dari arah berlawanan melaju mobil lain. Pengemudi mobil membanting setir hingga hilang kendali dan terjun ke sungai. Ada yang tinggal rata-rata ini teman tidak tahu berenang. Akhirnya dia agak lambat untuk keluar dengan sendirinya. Di mana lagi mobil ini tidak bisa terbuka dari dalam. Jadi harus dibantu bantuan dari luar masyarakat. Minibus yang terjun ke sungai telah dievakuasi. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Mayat bocah laki-laki ditemukan tanpa busana tersangkut di pintu air Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan Selasa pagi. Korban yang diperkirakan berusia 11 tahun diduga tewas sejak 3 hari lalu. Menggunakan alat berat, petugas berupaya mengevakuasi sesosok jasad remaja yang ditemukan tersangkut di tumpukan sampah di pintu air Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Saat ditemukan, kondisi jasad korban membengkak dan tanpa busana. Korban diduga tewas sejak 3 atau 4 hari lalu. Korban bocah laki-laki ini diperkirakan berusia 11 tahun. Tanda-tanda kekerasan. Sempat ada tanda-tanda. Sempat tadinya posisinya itu sekarang ketika dia pengambilan itu posisi sudah di tengah. Tadinya itu bergeser di sebelah selatan ya, selatan. Nah, digeser ke tengah, baru di situ jelas ditemukan ada mayat. Seorang pria yang berada di lokasi mengaku mengenali korban sebagai keponakannya yang hilang di Sungai Cipayung, Depok, Jawa Barat pada Sabtu minggu lalu. Jasad korban kemudian dibawa ke RSCM untuk divisum sambil menunggu kepastian keluarga korban. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati melaporkan. Mayat pria ditemukan di bawah flyover Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur Selasa siang. Korban yang merupakan pemulung kerap terlihat mabuk minuman keras. Sesosok mayat pria ditemukan di bawah jembatan Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Imot Paringutan Gultom, seorang pemulung, sempat terlihat warga dalam kondisi mabuk sebelum tewas. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Setiap hari tiada hari tanpa minum dia. Setiap hari datang ke sini. Saya datang habis berantemin mulu, saya kan nggak tahu masalah. Jadi sehari-hari apa? Jadi kemungkinan meninggalnya karena minum, Bu ya? Tapi tadi sempat ngelihat terakhir kapan, Bu? Barusan. Jasad pria berusia 53 tahun ini dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Perampokan bersenjata api terjadi di minimarket di Kota Bekasi, Jawa Barat. 2 pelaku menodongkan pistol dan menyekap seorang wanita karyawan minimarket di kamar mandi. Pelaku perampokan menodongkan pistol pada seorang wanita karyawan minimarket di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Kedua pelaku lalu menyekap korban di kamar mandi serta mengikat kaki dan tangannya menggunakan tali plastik. Perampok masuk minimarket saat karyawan baru buka toko Selasa pagi. Dia lari ke belakang tapi di belakang udah dijegal lagi. Jadi 2 orang dihimpit, Pak. Langsung ditodong. Pakai apa, Bang? Ditodong pakai pistol. Terus katanya dia sempat sepertinya dia ngincer uang, uang yang ada di berangkas. Nah, sementara kan uang berangkas itu karyawan kita yang megang. Saat pelaku mencari uang di berangkas di lantai 2, korban membuka tali yang mengikatnya dan berteriak minta tolong hingga warga berdatangan. Kedua pelaku lalu kabur menggunakan sepeda motor tanpa membawa barang curian. Pelaku naik ke lantai 2 untuk cari berangkas karena di meja kasir masih kosong duitnya. Tapi karena tidak berhasil, akhirnya tidak berhasil menemukan duit. Para pelaku akhirnya kabur. Nah, pada saat kabur, karyawan Alfamart tersebut berhasil keluar dari ruangan, minta tolong.
Polisi melakukan olah TKP dan memeriksa barang bukti rekaman CCTV untuk menyelidiki pelaku perampokan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang wanita warga negara Jepang menjadi korban begal di Tambora, Jakarta Barat. Korban terluka di kepala akibat dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Satomi Oki, WNA Jepang, terluka di kepala akibat dianiaya pelaku begal di Rua Malaka, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku menggasak uang, handphone, dan sejumlah kartu ATM milik karyawan MRT Jakarta ini saat akan pulang kerja. Tak lama, polisi menangkap para pelaku dan menyita sebilah celurit dan satu sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Korban baru pulang dari tempat kerja 3 pagi karena kerja lembur di daerah Glodok. Pada saat pulang kerja, si pelaku atas nama Nirwana dan Pahrul. Pahrul ini melakukan perebutan, turun dari sepeda motor, merebut dari tasnya korban dan tarik menarik sehingga Pahrul dengan menggunakan celuritnya melukai. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, mayat bayi laki-laki ditemukan di depan pintu masjid di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Saat ditemukan, mayat bayi terbungkus kain putih. Warga digemparkan dengan temuan jasad bayi laki-laki yang terbungkus kain putih tergeletak di depan pintu masjid di Kalibaru, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh 3 santri saat akan mengaji setelah sholat Isya. Ketiga santri tersebut melapor ke penjaga masjid. Mau ngambil karpet buat belajar, ternyata ada bungkusan putih. Langsung pada ini dikirain kucing, bukan masuk kucing dibungkus. Dan begitu langsung dikeluarin sama bocah, bayi pada takut, langsung pada lari, lapor sama saya. Polisi yang mendapat laporan mendatangi lokasi. Usai diidentifikasi, jasad bayi dibawa ke rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Aktor Iko Uwais melaporkan balik tetangganya yang merupakan desainer interior dalam kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik. Pemukulan terjadi karena adanya provokasi dari pihak pelapor. Aktor Uwais Al-Karni atau yang dikenal dengan Iko Uwais melaporkan balik tetangganya Rudi pada kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik. Iko Uwais mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa dini hari kemarin dengan laporan yang berisi pencemaran nama baik atau fitnah bahwa dirinya telah melakukan kekerasan. Pihak Iko Uwais membantah tudingan yang disampaikan pelapor dan dianggap telah memutarbalikkan fakta. Keributan berawal adanya perjanjian kerja dengan pelapor sebagai desain interior. Pengerjaan desain interior di rumah Iko Uwais dihargai 300 juta rupiah dan baru dibayar 150 juta rupiah. Namun menurut pihak Iko Uwais, Rudi tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan dan cenderung lari dari tanggung jawab. Iko Uwais pun mencari keberadaan Rudi di sebuah rumah. Namun saat bertemu, perlakuan istri Rudi justru kurang baik dengan melakukan perekaman hingga terjadi perdebatan. Saat itulah Rudi sebagai pelapor justru menendang Iko Uwais hingga terluka dan telah visum. Kejadian keributan itu berawal ketika klien kami berusaha mencari tahulah keberadaannya si Rudi ini di mana. Karena dia ini tidak melakukan penyelesaian terhadap pekerjaan, kewajibannya dia sesuai dengan perjanjian. Pada kasus ini,
Polda Metro Jaya masih menunggu hasil pemeriksaan Polres Bekasi Kota. Jadi nanti apa yang menjadi hasil pemeriksaan di Polres Metro Bekasi Kota juga menentukan terkait dengan laporan balik yang dilakukan oleh Saudara Iko Uwais. Kasusnya dalam penyelidikan. Dari Jakarta melaporkan. Melaporkan balik tetangganya, aktor Iko Uwais dan kakaknya Firmansyah tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Bekasi Kota. Pihak Iko meminta penjadwalan ulang karena sedang syuting. Iko Uwais dilaporkan tetangganya dalam kasus penganiayaan. Terhadap terlapor, IO dan F, rencana pemeriksaan hari ini sudah dipanggil, namun dari pihak pengacara menyampaikan nanti siang akan datang, sore ini akan datang ke sini, bahwa yang bersangkutan belum bisa hadir karena masih ada kegiatan dan akan di-schedule kembali. Sadis seorang bocah perempuan tewas dimutilasi oleh ayah kandungnya di Indragiri Hilir, Riau. Mengapa sang ayah begitu tega? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap.